Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di ruang virtual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kabar Ananda dan keluarga senantiasa dalam kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan, keberkahan, keberlimpahan, dan kedamaian jiwa kepada kita semua. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yaitu saling menasehati di dalam Islam. Kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berikut ini adalah kompetensi dasar. 1. Menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. 2. Menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. 3. Menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang keempat, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kewajiban berdakwah. Melaksanakan tugas dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi muslim yang telah balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk mengemban tugas dakwah. Setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah. Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khair ummah, sebaik-baik umat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Begitupun dalam sabda Nabi, Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berikutnya adalah ragam dakwah Islam atau saling menasihati dalam Islam ada 3. Pertama, khutbah. Yang kedua, tabligh. Dan yang ketiga, dakwah. Yang pertama, khutbah. Secara etimologis, khutbah berasal dari kata mukhotobatan, pembicaraan, al-khotobu, perkara besar yang diperbincangkan. Sementara secara istilah, khutbah adalah memiliki 2 pengertian. A. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian B. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Adapun pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalkan khutbah Jumat. 2. Khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat khusuf, gerhana bulan, dan sholat kusuf, gerhana matahari, sholat istisqa, sholat meminta hujan, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Adapun ketentuan tentang khutbah dan khatib, yang pertama syarat khatib. Memiliki beberapa syarat. 1. Muslim yang telah baligh, berakal sehat, dan taat beribadah. 2. Mengetahui syarat, rukun, dan sunnahnya. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, fasih dalam membaca Al-Quran. Dan yang kelima, memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian, rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca sahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keempat, berwasiat kepada jamaah, ajakan,
Kemudian yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang keenam, berdoa, memohon ampunan, memohon keselamatan bagi diri pribadi khotib dan kaum muslimin secara keseluruhan. Sunnah dalam khutbah, yang pertama, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, disampaikan dengan kalimat yang jelas dan sistematis. Yang ketiga, tidak terlalu panjang. Dan yang keempat, tertib. Adapun adab-adab sholat Jumat, yang pertama berangkat ke masjid lebih awal. Yang kedua, mengisi sapi yang kosong. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan berdoa. Dan yang keempat, mendengarkan khutbah, tidak berbicara saat khotib sedang menyampaikan khutbah. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah contoh teks khutbah. Khutbah yang pertama dengan membaca Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan tema khutbah. Setelah membaca ayat Al-Quran, khatib melanjutkan dengan mengisi atau menyampaikan isi khutbah pertama sampai dengan selesai. Kemudian ditutup dengan lafad aqaulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Berikutnya, contoh teks khutbah yang kedua. Teks muqaddimah khutbah kedua sama seperti teks muqaddimah khutbah yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan isi khutbah kedua dan diakhiri dengan membaca doa, memohon ampunan, dan memohon keselamatan bagi pribadi khatib dan untuk jamaah keseluruhan. Kemudian ditutup dengan penutup khutbah kedua dengan lafaz Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, berikut ini terkait dengan tabligh. Tabligh berasal dari kata ballagha yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekadar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Berikut ini adalah dalil tabligh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39. Adapun ketentuan tabligh, satu, tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Dua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. Tiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Empat, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. 5. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaahnya. 6. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, untuk berselisih, untuk merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain.
Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang mempunyai arti mengajak, memanggil dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan orang yang melakukan dakwah disebut dai bagi pendakwah laki-laki dan da'iyah bagi pendakwah perempuan. Dakwah secara istilah adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah, sesuai dengan syariah dan akhlak Islam. Berikut adalah dalil dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Berikut adalah macam-macam dakwah. Yang pertama ada dakwah lisan, yakni para mubaligh, pendai, pendakwah atau khatib menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada khalayak. Kemudian ada dakwah tulisan. Dakwah tulisan bisa berbentuk artikel atau buku-buku, kemudian poster-poster yang mengajak kepada kebajikan dan menjauhi kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada dakwah keteladanan. Para pendai, khatib memberikan tauladan, memberikan uswah, contoh yang terbaik bagi umat. Berikut adalah metode dakwah yang termaktub di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, berikut ini adalah metode dakwah yang diambil dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang tadi kita baca. Pertama, berdakwah itu dengan hikmah, dengan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar yang didakwahi. Lalu yang kedua, berdakwah dengan mau'idhah bil hasanah, dakwah dengan cara yang santun, menenteramkan dan menyenangkan. Lalu yang ketiga, berdakwah dengan mujadalah, yakni dakwah dilakukan melalui diskusi, melalui dialog, debat, tetapi harus dengan cara yang baik, cara yang sopan, dan cara yang santun tentunya. Berikut adalah dakwah di era digital. Zaman terus berubah, begitu juga dengan perkembangan dakwah. Ini artinya metode dakwah harus menyesuaikan dengan tantangan dan kondisi objek dakwah. Dan sekarang dikenal dengan metode dakwah digital. Dakwah digital bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti desain, caption, video, rekaman, atau podcast, melalui YouTube, melalui Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ada juga yang dinamakan dengan dakwah kultural. Dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, berikut adalah perbedaan antara khutbah dan dakwah. Khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sementara dakwah tidak terikat pada aturan yang baku. Khutbah tempatnya di masjid atau di lapangan, sementara dakwah bisa dilakukan di mana saja. Khutbah Jumat hanya wajib bagi laki-laki, sementara dakwah untuk siapa saja, berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan.
Kemudian media khutbah hanya terbatas mimbar dan sound system, sementara dakwah dapat menggunakan media apa saja. Lalu khotib dan yang berkaitan dengan khutbah harus suci, sementara dakwah tidak suci tidak apa-apa, namun memang dianjurkan dalam keadaan suci. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah evaluasi. Yang pertama, jelaskan perbedaan khutbah dan dakwah. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara khutbah Idul Fitri dan khutbah Jumat. Yang ketiga, jelaskan macam-macam bentuk dan metode dakwah. Yang keempat, dakwah seperti apa yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal Ananda pada saat ini. Mohon dijelaskan. Berikut ini anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia, ada tugas dakwah digital yang harus Ananda kerjakan. 1. Buatlah video berdurasi 1-5 menit yang berisi tentang pesan-pesan dakwah. 2. Pesan dakwah bisa berbentuk ceramah singkat, video klip, cover lagu religi, dan lain-lain. Hasil karya Ananda silahkan di-upload, diposting di media aplikasi LMS Learning Management System SMA Negeri 2 Mulut Bandung. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, demikian pembelajaran kita pada hari ini, materi saling menasehati dalam Islam melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada Ananda sekalian. Dan yang terpenting, Ananda diberikan kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dan tentunya menjauhi, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Bapak haturkan, jazakumullah khairan kasiran, wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas kebersamaannya, dan juga kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.